Ab- Allah Akbar. Dan asik. Ada. Coba patahkan kaki. Ini yang muncul semua dunia atau cuma itunya aja, Bu? Ini yang beliau ketika berzikir ada yang muncul seperti ini di depan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel resmi Padepokan Nurza Sejati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, kami dari tim Padepokan Nurza Sejati mendapati kabar adanya pasien yang menemukan sebuah benda yang diduga adalah keris kecil. Keris kecil tersebut ditemukan oleh sang istri yang sedang menyapu halaman rumahnya. Saat kami wawancarai, pasien tersebut mengatakan bahwasannya keluarga mereka sering mengalami kecelakaan. Dan anak dari pasien tersebut mengalami patah tulang di bagian kaki. Bersama Gus Samsudin Jadab, kami akan mengupas semua kejadian yang menimpa keluarga tersebut. Ini ceritanya gimana, Pak? Ini kan dari pertama itu kan sering bersih-bersih di depan rumah itu nggak pernah kelihatan. Tadi pagi itu saya kan mungkin salat subuh itu kan baca zikir itu mungkin dari tahap awal sampai nomor 7 itu kan saya zikir itu ya cuma satu putaran tasbih semua satu tasbih gitu. Terus ini siang-siang istri saya itu bersih-bersih depan rumah ini kok kelihatan yang waktu diambil dibuka itu. Jadi malamnya jenengan berzikir, yang jenengan amalkan apa itu? Itu dari itu aja, dari amalan yang hari pertama ini kan diamalkan itu. Mengamalkan itu dari pertama ini sampai ke sini itu. Mungkin karena itu juga belum tahu itu kan tiba-tiba apa. Ya karena Allah lah semua. Karena Allah itu yang nggak tahu. Ini kan saya ngamalkan ini kan sampai 7 ini gitu. Iya. Karena memang jadi ketika jenengan mengamalkan ini, terus ketika mengamalkan itu yang jenengan rasakan apa itu, Pak? Waktu tadi pagi itu Waktu membacanya itu ya gimana? waktu pertama yang dari awal-awalnya itu ada kayak di dalam kamar itu ada kayak benda jatuh itu. Kayak benda jatuh di Kayak dalam patuh kamar. di kamar itu perasaan saya itu istri saya itu mungkin tiduran tangannya nyangkut kabel lampu itu jatuh piar itu waktu pertama ngamalkan ini nih Oh, ketika mengamalkan itu ada yang jatuh gitu iya ya? ada yang jatuh itu. Iya. Terus kan kedua kalinya itu kayaknya di atas juga ada suara-suara gitu Ada kan. suara-suara. Yang saya di tempat sholat itu malam itu ada suara. Suara apa itu, Bu? Ya suara nggak tahu itu suara saya itu merinding semua itu ada Merinding suara itu semuanya. ya merinding semua itu ya saya tetap aja waktu itu Terus kan. diamalkan gitu Ya, ya? terus. Itu malam kedua, terus malam ketiga? Malam ketiganya itu kayaknya nggak begitu ada reaksi apa-apa itu terus selama ini kan udah lebih 2 minggu kan. Iya. Udah lebih 2 minggu itu tadi pagi kan saya kan malam itu saya nggak sholat, cuman pagi saya pengen ngamalkan aja gitu. Pagi Saya sampai urutkan. baca ini. Saya baca ini, saya urutkan semua sampai ke 7 ini. Soalnya kalau ini kan harus dari di luar rumah. Nah ini jadi saya kan ngamal itu terus ya saya udah selesaikan karena udah siang itu ya udah gitu. Terus saya kan nyapu saya kan di belakang.
nyapu-nyapu tahu-tahunya kok dapat ini gitu. Tahu-tahu ini di dalam tanah atau di luar tanah, Pak? Di sela itu paving. Di dalam kapling, berarti di dalam tanah ya. Iya, Bisa betul. kelihatan tuh gimana, Bu? Saya kan pakai pisau itu kan ada rumput dikit itu saya gini kan. Kok bisa Iya. sampai ambil itu kelihatan atau ketutup rumput ya itu? Tadinya tidak kelihatan. Tadinya sama nggak sekali. kelihatan. Iya. Terus saya kan sudah selesai ada agak siang, Heeh. saya sapu gitu, saya Iya. kumpulin. Setelah saya sapu, saya kumpulin itu tadinya nggak kelihatan. Mm-mm. Terus yang sini kan saya ambil di cikrak itu, saya taruh di tempat sampah. Iya. Terus saya balenin lagi, itu perasaan saya tuh ingin nyapu lagi. Heeh. Padahal yang sini kan sudah rumputnya sudah saya cikrak, yang Iya. sono belum. Cuman ingin nyapu yang sini lagi. Mau nyapu gini tuh kok muncul gagangnya keris ini. Muncul Terus- gagangnya keris. Iya. Terus itu tak lihatin ini apa. Terus saya gini kan itu Muncul dia. muncul. Iya. Ini Berarti terus- kayak muncul sendiri gitu ya? Iya, iya, Iya. betul. Itu Iya. posisinya pas waktu diambil tanahnya itu di sebelah Oh. pavingnya itu. Iya. Sebelah kirinya itu. Waktu apa? Ya, amalan ini yang dibaca amalannya apa, Bu? Malahnya itu ya Coba. ya kalau waktu itu udah saya baca semua Iya, itu kan betul. waktu dari pertamanya ini. Oh, yang dibaca pertama Bismillah. Bismillah 1000 kali ini. Ya, Terus wa ijabah sostum batostum ya, itu. 100 kali juga atau 1000. Ini 100 semua itu Terus- satu putaran tasbih semua. Terus ya kayu yang matin. Iya, gitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, terus ya batin. Iya, berarti. Siagoni. Iya, Gani, Terus itu. badanas baratas ini. Ya ini kalau dulu sebelumnya pernah dibaca ini cuma tadi pagi hanya itu gitu. Nah, ketika menjadikan ngamal ke ini terus tiba-tiba di depan rumah muncul ini Iya, gitu ya. itu, iya. Coba sini Mas, kameraman sini. Ini yang muncul semua gini atau cuman itunya aja, Bu? Kerisnya aja yang muncul. Ini Ya. aja. Ya coba. Ini aja muncul ya. Iya. Ini baru ketemu tadi pagi itu sama ke sini itu. Kan ya sering-sering bersih-bersih itu nggak kelihatan Enggak, apa-apa. padahal sering dibersihkan enggak ada. Iya. Terus ini baru kali ini muncul kayak gini ya. Iya, sebenarnya sih ini semua pertolongan dari Allah, bukan dari saya ataupun Iya, iya. dari amalan. Amalan ini hanya tasbihnya ini hanya sarana Saran. sababiyah saja. Karena apa? Ketika kita memasukkan atau membaca asma-asma Allah, memasukkan asma-asma yang baik, sebenarnya yang buruk itu pasti keluar. Dengan melakukan yang baik, sebenarnya yang buruk itu pasti akan hilang. Itulah mudahnya diri kita itu. Jadi insya Allah saya minta jenengan untuk terus istiqomah diamalkan amalannya, Insyaallah. niat untuk mencari ridha Allah, dan insya Allah kalau saya aku yakin saya kalau kita dekat kepada Allah kita pasti akan dilindungi oleh Allah. Amin. Karena Allah itu tergantung bagaimana kita. Kalau kita itu mendekat, Allah akan lebih dekat. Allah itu tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya itu mau mendekat kepadanya, pasti Allah pun juga akan semakin dekat dengan kita gitu. Dan saya minta juga untuk panjenengan jangan sama seujon, oh ini dari orang, ini nggak usah. Iya, iya, iya. Sama Tidak usah, sekali tidak. iya. Dan tidak usah mikir ini dari mana. Iya, Tidak usah, nanti malah nambah satu lagi penyakit, Iya, iya. yaitu mikir, Iya. kan gitu. Jadi lebih baik semuanya pasrahkan kepada Ya, saya Allah. pasrah aja, saya pasrah. Karena setiap orang entah itu apapun yang kita lakukan pasti ada yang suka maupun yang tidak suka. Ah, iya. Tidak usah fokus kepada yang tidak suka kepada kita. Nanti energi kita habis. Yang penting kita lakukan yang baik. Iya, iya. Yang penting rumah tangga kita harmonis. Yang penting kita baik sama tetangga, berbakti sama orang tua, sayang sama anak, itu aja sudah. Karena apa? Karena kalau namanya orang nggak suka itu ya memang dia nggak suka gitu loh. Di dalam hatinya memang ada kebencian gitu. Memang dia sendiri yang penuh dengan kebencian. Jadi orang yang penuh dengan kebencian itu seperti orang yang di dalam hidungnya itu ada kotoran, sehingga semua yang dicium itu bau kotor. Padahal kotoran itu ada di hidungnya sendiri gitu. Dan kita nggak perlu harus menanggapi hal itu. Iya, iya. Panjenengan kalau didolimin orang, dihina orang, dicaci orang, panjenengan sabar, itu nanti derajat jenengan akan dinaikkan oleh Allah. Amin. Tetapi kalau sampai-sampean marah, dendam, sakit hati, nanti hikmahnya itu hilang. Terus akhirnya cuma dapat kemarahan tok. Iya, iya. Makanya inilah luar biasa manfaatnya bersabar. Dan saya minta panjenengan untuk bersabar
dan apa namanya tasbihnya, Iya. zikirnya, wiridnya terus diistiqomahkan, ya. Berserah diri kepada Allah. Itu sudah berapa hari ngamalin zikirnya Yang ini? dari pertama itu kan udah 1 minggu. Satu satu minggu Pertama. yang pertama ini kan karena wiridnya ini kan udah insya Allah udah diamalkan semua. Terus saya juga udah mengulangin lagi gitu, pengen itu, pengen Kalau ngamalkan bisa lagi 1 minggu lagi. diistiqomahkan terus untuk mencari ridha Allah. Seperti Allah. membaca bismillah ini kan Iya. supaya hati kita jadi penuh kasih sayang. Iya. Di sini ada amalan Iya. ya batin agar batin kita bersih. Di situ ada amalan sholawat agar hati kita tersambung dengan baginda Rasulullah. Niatkan satu saja untuk mencari ridha Allah. Insya Allah. Ini dengan Bapak siapa ini? Pak Yusuf, Coba buka maskernya, Pak. Pak Kundian yang Oh, waktu kemarin. ganteng ya. Masya Allah. Ini gini ya, Bu, ya sebenarnya benda ini bisa dikatakan adalah buhul atau ikatan. Biasanya seperti ini nanti pemilik rumahnya sering mengalami kecelakaan. Iya, iya. Dicelakakan begitu. Karena hal semacam ini seperti ini namanya buhul. Jadi banyak orang yang mengatakan kalau sihir itu tidak ada, kan gitu. Sihir itu sugesti. Kalau seseorang mengatakan sihir itu tidak ada, terus berarti dia juga menistakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir. Padahal kalau kita paham tentang asbabun nuzul, tentang surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas itu menerangkan tentang gangguan-gangguan yang pernah menyerang baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah juga pernah disihir gitu loh. Iya, iya. Jadi jangan sampai kita belajar satu ilmu lalu kita tidak percaya dengan ilmu yang lain. Harus belajar secara kafah gitu. Ini bukan ilmu hipnoterapi, bukan ya. Bukan permainan pikiran, bukan. Ini murni sihir. Murni sihir gitu. Murni sesuatu hal yang sihir. Jadi dan sihir itu sebenarnya mudah sekali penangkalnya, Bapak. Iya. Yang penting sihir itu kan menggunakan kekuatan jin. Yang penting jalan masuknya jin itu nggak ada di dalam diri kita. Iya. Makanya saya berani nantang ilmu santet. Siapa yang punya ilmu santet saya itu bukan berarti saya itu punya ilmu, bukan. Tetapi jalan masuknya jin itu nggak ada. Yang pertama jalan masuknya jin itu marah. Iya, iya. Yang kedua jalan masuknya jin itu sedih. Iya, iya. Dan yang ketiga jalan masuknya jin itu yuwas wisu fisudurina siminal jinnati wan nas. Jalan masuknya jin itu was-was. Makanya ada was-was. Iya, nggak boleh was. Nggak boleh was-was. Dan ketiga hal ini supaya tidak gampang marah, tidak gampang sedih, tidak gampang was-was, kuncinya harus bersyukur. Iya, iya. Dan orang bisa syukur itu kalau hatinya senang. Hatinya senang kalau pikirannya tenang. Pikirannya tenang kalau senang berzikir. Kuncinya dari situ. Kalau senang berzikir. Makanya saya kasih tasbih, digunakan tasbihnya itu supaya senang berzikir, itu saja gitu. Saya sangat senang berzikir bertasbih itu. Saya- Tasbihnya Iya. dibawa kemana-mana, ke Selalu itu dapur, berzikir. dibuat sholat, di kamar. Yang penting dibuat zikir Ya, gitu itu aja. selalu itu kan Ingat Allah. semampu saya zikir itu saya jalankan. Terus ini ada tembar itu waktu itu kan lupa ini waktu dikasih sama Pak Lurah. Ini kan masih ada waktu ini di sini Oh, daun bidara. ya daun bidara, garam sama apa ini dimanfaatkan. Iya. Ini namanya daun bidara ya. Ya. Jangan sampai mengira ini daun mistik loh ya. Iya, Ini daun bidara. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sit. Daun sit Iya, biasanya ini dulu kalau orang meninggal dimandikan pakai daun ini gitu. atau pakai kelor gitu. Intinya insya Allah yang terpenting sudah kita doakan untuk menghilangkan sawap-sawap atau energi negatif dalam diri kita. Bukan daunnya, Iya. tetapi doanya. Doanya. Dan ini garam. Garam ini jadikan satu sama ini. Iya, nanti buat mandi boleh, Mandi. disiramkan di rumah boleh. Oh, itu ya. Ingkang menika apa? Iya, ini serbuknya. Serbuk dari daun bidara diminum. Oh, gitu. Diminum. Iya. Minum Belum paham. untuk sekeluarga bisa. Bisa. Bisa ya. Ya, Ya. Dan di apa itu sama air putih diminum. boleh. Iya, sama air putih Boleh, sama ya. air putih. Cuman ini yang buat mandi. Iya. Ya. Ya nanti malam insya Allah diulangi buat mandi lagi. Iya. Setelah jam 12. Lupa. Kok bisa dapat keris Nah hebat ya ya. itu saya, masya Allah itu kok ya. Ya intinya insya Allah ketika panjenengan sedang berzikir, Insya Allah. maka semua yang buruk itu keluar. Insya Allah. Ya tadi pagi itu saya tuh kayaknya
pengen zikir itu dengan ikhlas. Tiba-tiba pengen zikir dengan Iya, ikhlas pengen gitu ya. zikir itu setelah sholat subuh itu saya zikir itu ya saya amalkan itu ya semampunya itu satu tasbih semua itu sampai ke urutan ke-7 gitu. Udah gitu saya lagi ngerjakan apa di belakang. Terus saya kan bersih-bersih itu ngebel pintu, saya kira siapa. Totonya Mas ini kok agak keras lah. Ini kayaknya kayak bukan orang jauh, kayak bukan dari itu kayaknya. Coba di Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya akhlimul ghaib wa syahadati. Pegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Tenang kamu, tenang. Jangan bertingkah macam-macam kamu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya kamu. Kamu tahu sekarang saya berhadapan sama siapa kamu? Tahu kamu berhadapan sama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulutnya. Tahu kamu berhadapan sama siapa? Tidak tahu siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada san ayyakula kun fayakun. Ya Allah, perlihatkan saya kepada makhluk ini. Kamu sekarang ngomong sama siapa? Masih mau macam-macam kamu? Masih mau macam-macam? Tempat kamu itu dari mana kamu? Dari mana? Tujuannya mau apa? Mencelakakan keluarganya. Mencelakakan keluarganya. Jadi kalau dilihat makhluk ini sebenarnya dia jenis golongan ampar. Nah, jenis golongan ampar ini biasanya nggak apa-apa Pak Lurah, santai aja nggak apa-apa. Biasanya suka mencelakakan orang lain, membuat keluarga menjadi celaka. Ini Pak, mohon maaf Bapak, keluarganya ada yang kecelakaan mungkin? Iya. Iya itu anak saya. Anaknya kecelakaan. Iya kembar itu yang kecelakaan sampai 3 kali itu. Sampai 3 kali. kakinya patah. Iya. Ini ada Patah berapa ini yang 12 Empat kali? 4 titik. 5 tempat. 5 kali. 5 titik yang Astagfirullah. patah itu 5 titik ya. Yang kecelakaannya sampai 3 kali. Kecelakaan sampai 3 Sampai kali. 3 kali. Patahnya sampai 4. 4. Yang terakhir tuh 4. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, jadi makhluk seperti ini biasanya keluarga itu terus dibuat celaka begitu, dicelakakan. Kadang ada ditempatkan di jalan untuk mencelakakan orang, diambil sebagai pesugihan begitu. Kenapa? Terus ada juga yang di rumah orang begitu. Nah, ini kesannya mencelakakan. Sebenarnya jin seperti ini tidak bisa mencelakakan orang yang ketika mau naik kendaraan baca bismillah, baca doa, itu nggak bisa. Tapi kalau tidak baca doa, ya namanya orang kadang ada lupanya, ini dibelokkan nanti sama jin ini gitu loh. Ini parahnya seperti itu, dan ini ada buhulnya, ikatannya itu yang dipegang dia itu. Sampean itu berapa lama umur sampean ini? Sudah berapa umur sampean itu? Wes tuwek, iso Jawa. Iso Jawa, wes tuwek. Sampean lihat saya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sama kamu tua mana? Oh, tua kamu. Saya sama kamu sakti mana? Hebat apa? Oh, hebat kamu. Ayo sekarang kalau kamu lebih hebat dari saya, keluarin semua ilmu kamu. Ayo, lepasin, biarin dia nyerang saya. Bisa nyentuh badan saya aja, nanti saya tak berguru sama kamu. Oh, pakai senjata, pakai keris. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cukup pakai nama Allah saja, nggak perlu pakai keris-keris begitu. Allah. Hup. Saya cukup pakai nama Allah. Hup. Kamu masih kurang puas tak bikin keluarga ini celaka? Sampai anaknya patah 5 kali
3 kali jatuh terus masih kurang puas kamu bikin warga ini susah. Aku dikongkon. Kamu mau dikongkon, mau disuruh, mau diperintah, saya tidak peduli. Saya tidak peduli kamu dikongkon, kamu disuruh, saya juga nggak tanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul khadam minal badan, bawa dia ke depan, ikat. Biar. Sana Pak Lurah. Ya udah, kalau kamu nggak mau gang sini aja. Lepasin sendiri, katanya kamu sakti. Lepasin sendiri, katanya kamu sakti. Asik, biar gitu aja. Asik, sudah ikut. Asik. Biar gitu aja. Demitnya biar gitu aja. Biar gitu aja demitnya ya. Biar kayak tembok gitu aja. Paskan. Udah lama kamu nyelakain keluarga ini? Cukup lama. Sudah lama. Kamu apakan naik keluarga ini? Mencelakakan. Kamu celakain keluarga nih. Aduh, pakai bandol lagi. Aduh. Siapa? Terus sekarang kamu mau buat apa sekarang? Katanya kamu tadi lebih sakti dari saya. Katamu kamu lebih hebat dari saya. Endang dilepasnya tali ini kalau lebih hebat. Endang. Patahkan kaki. Sekarang kalau udah nggak punya 2 kaki itu mau apa? Mau apa kalau udah nggak punya 2 kaki gitu? Setan, jin ini loh jin jahat ini loh jin jahati. Pengen naik, masih mau main-main sekarang? Lu tadi nantang, lah kok sekarang ampun? Sekarang ampun, pengen naik lah, biarin aja. Coba kalau kamu hebat keluarin. Ayo kalau kamu hebat coba lepas dari situ. Nah, keplak dasi, sayang, keplakin pak, nah. Kasih telo jinya. Kamu yang berada di depan itu. Enggak, sekarang saya mau tanya ini. Kok bisa keris keluar dari depan rumahnya Bapak ini gimana ceritanya? Dia membaca asma-asma Allah itu. Kamu enggak kuat. Terus akhirnya kamu keluar dari depan rumahnya itu. Sudah lama berada di situ. Sudah lama. Jadi kamu keluar karena nggak kuat dengar asma-asma Allah yang dibaca bapaknya itu. Terus akhirnya kamu muncul keris dari depan rumahnya itu. Sudah lama itu di situ. Terus anaknya sampai patah 3 kali kakinya itu. Kamu bisa nyelakain itu. Kenapa kok cuma waktu itu saja nggak yang lainnya itu kenapa? Kalau lagi nggak berdoa itu kamu bisa nyelakain. Kalau berdoa kamu nggak bisa. Coba celakain saya ya. Dia lepasnya sendiri, katamu kamu hebat. Kamu lebih hebat kamu. Iya. Jadi mana bapaknya tadi sini aja enggak apa-apa.
Kerisnya tadi mana yang dapat di depan rumah tadi? Dibawa. Tahu kemana tadi? Ya tidak apa-apa, sini aja, biarin. Kalau dari sini insya Allah tambah. Jadi ini ceritanya dapat itu ketika jenengan sedang wirid. Ya, Terus di depan rumah dapat ini. Ya itu kan Teman wirid. ya dari sebelumnya itu kan ya sudah banyak wirid, cuma pas tadi malam itu ada niat pengen wirid itu Di malam pengen wirid. ya itu Terus tiba-tiba pagi-pagi muncul ini di dalam tanah itu. ya, ya. Padahal kan udah dari beberapa hari sering bersih-bersih itu nggak nampak. Nggak ada, di depan rumah itu nggak ada. Terus baru tadi malam zikir pagi, terus ibunya di depan rumah muncul dan ini Ya, kayak itu gini pas itu bersihkan rumput-rumput. rumput-rumput itu. Jadi sebenarnya ini semua bukan dari tasbih saya, bukan juga dari saya, bukan, tapi ini dari pertolongan dari Allah. Allah yang menolong panjenengan begitu dengan cara menghilangkan hal yang buruk. Sebenarnya dengan cara kita melakukan yang baik, yang buruk itu pasti keluar sebenarnya. Yang penting istiqomah melakukan yang baik. Yang kedua, untuk melawan sihir itu sebenarnya nggak perlu pakai ilmu apa-apa. Yang penting jalan masuknya sihir itu nggak ada. Jalan masuknya sihir itu yang pertama marah, yang kedua sedih, yang ketiga was-was. Jadi jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang was-was. Oke. Namanya Pak siapa? Yusuf. Pak Yusuf. Pak Kunden, Pak Kunden Blitar. RT 04 RT 04 RW 05. 05. Terus ini anaknya yang ada yang alami kecelakaan gitu kan? Kita sampai patah tulang berapa tempat? Yaitu 4 Empat atau kali. 5. Oh 5. Bangun dari atas sampai ke bawah sampai Iya. ini sepanjang ini kan semua atas. Masya Allah. Ya ini semua ini Iya. saya penyembahan lama. Yang sabar, ya. Oke. Jadi semua saudara-saudaraku, nanti ini dibuang ya di sungai. Ini yang beliau ketika berzikir ada yang muncul seperti ini di depan rumahnya. Ya. Seperti ini. Itu berarti masih sisa-sisa. Iya, dari jadi kemarin. beberapa ya. Nanti insya Allah terus diistiqomahkan terus, selawati. Sekarang dirukyah dulu jenengan monggo. Iya, dirukyah dulu. Kemarin kan belum Ya, dirukyah mungkin. iya, dirukyah dulu, ya. Monggo. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, yang penting istiqomah. Jadikan sabar dan sholat sebagai pagarannya. Dan ini juga mumpung lagi di syuting ya, saya matur hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Gus Samsudin ya. Tidak ada, sekalipun kita tidak pernah sekalipun meminta bantuan apapun kepada siapapun gitu. Dan nomor rekening kita hanya ada 2, yaitu nama saya sendiri Samsudin sama Majelis Zikir, Yayasan Majelis Zikir Sholawat Siri Ala Duni itu di sana itu ya. Jadi selain dari 2 rekening ini semuanya bohong ya. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Gus Samsudin. Banyak yang pakai Facebook atau Instagram yang pakai nama saya ya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.